Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Agama yang Bersinar, karya Ellen G. White. Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajah-Mu. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, melakukan kejahatan. Ayat inti kita terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami apa maksud daripada firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya hari demi hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam perjanjian lama, kata tolol digunakan untuk menunjukkan seorang murtad atau orang yang telah menyerahkan dirinya kepada kejahatan. Khotbah di atas bukit halaman 67. Tuhan mengaruniakan kepada orang-orang yang hidup sebelum air bah ini banyak pemberian, tetapi mereka telah mengubahkannya menjadi laknat dengan memusatkan perhatian mereka kepada pemberian-pemberian tersebut, gantinya kepada Dia yang memberikannya. Mereka menggunakan emas, perak, dan batu-batu permata serta kayu-kayu yang indah, dan terpilih untuk membangun tempat tinggal mereka dan berusaha untuk saling melebihi satu terhadap yang lainnya dalam keindahan rumah dengan hasil pekerjaan yang orang-orang yang ahli. Mereka berusaha hanya untuk memuaskan keinginan hati mereka yang sombong dan bersuka-suka dalam kepelisiran dan kejahatan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh kekerasan. Tuhan telah memberikan kepada manusia hukum-hukumnya sebagai peraturan hidup, tetapi hukumnya itu dilanggar, dan sebagai akibatnya timbullah segala macam dosa. Kejahatan manusia dilakukan dengan terang-terangan, keadilan diinjak-injak, dan teriakan orang-orang yang teraniaya naik sampai ke surga. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 96 dan 97. Dosa-dosa yang telah mendatangkan pembalasan kepada dunia sebelum air bah ada sekarang ini. Takut akan Allah telah lenyap dari hati manusia, dan hukumnya diperlakukan dengan sikap acuh tak acuh dan cemoohan. Keduniawian yang ada pada generasi tersebut disamai oleh keduniawian yang ada sekarang ini. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 107. Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali dalam kisah air bah. Bagaimana pada saat itu banyak sekali orang-orang yang berbuat kejahatan. Apabila kita ingat kembali bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala kesempurnaannya, segala macam permata, segala macam hasil bumi telah Tuhan ciptakan dengan sangat baik. Namun dalam keadaan yang baik tersebut, ternyata disalahgunakan oleh orang-orang di zaman sebelum air bah. Bukannya mereka bersyukur terhadap sang pemberinya, yaitu Tuhan, mereka malahan membuat benda-benda itu menjadi sembahan mereka. Sehingga disitulah kejahatan semakin besar. Tuhan sudah berikan hukumnya, tetapi banyak juga mereka yang melanggar akan peraturan, akan hukum yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Malahan diinjak-injak oleh orang-orang itu. Bahkan orang-orang yang benar pun, orang-orang yang teraniaya,
Itulah yang terjadi pada zaman sebelum air bah. Dan pada saat ini pun keadaan yang sama masih kita rasakan. Banyak juga yang melanggar, bahkan mencemooh, menghina akan hukum yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita pada saat ini. Jangan sampai kita malahan sama seperti orang-orang pada zaman sebelum air bah, yang kita malah mengacuhkan akan perintah Tuhan. Marilah kita pada saat ini menyadari bahwa apa yang sudah Tuhan ciptakan, apa yang sudah Tuhan berikan, harus kita lakukan, bukannya kita cemooh atau kita hina. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kiranya Tuhan kami dapat melakukan firman-Mu, sehingga kami tidak melakukan kejahatan, sama seperti orang-orang pada zaman sebelum air bah, sehingga kami dapat menjadi orang yang baik dan benar. Kami dapat menjadi orang-orang yang menuruti akan segala perintah-Mu dan mengasihi Engkau dengan lebih baik. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.